Malam itu Jumat 10 Oktober 2025, jalanan Surabaya masih ramai saat kami memulai perjalanan menuju basecamp Gunung Butak lewat jalur Panderman. 2 jam setengah di dalam mobil, kami berlima, Rere, Toyib, Leila, Vivi, dan Syarifah. Harusnya sih berenam, tapi Misbah urung berangkat. Katanya mungkin semesta memang belum memanggil. Flashback. Anjir. Happy banget, Mas. Tumba sis. Pengen. Tumba sis. Pengen. Wes, Raul? Nggak jadi berangkat. Iya, Mas. Sorry ya kawan-kawan. Aku sebenarnya tuh pengen banget. Actually, to be honest, I wanna join with you. But there is some reason that I have to mandatory leave you and I have to join. I'm so sorry, and I'm so sorry I forgot to to borrow, to bring my tent. Aku bener gak sadar guys. Ya kan kok ngerti, ya aku tadi gak apa-apa lah mereka semua itu mengingatkanku, gak usah sungkan, ya aku kelingannya iki mau Ya kan kita aku sadar diri aja. 4 tenda, 4 orang loh, sangat berarti sebenarnya ya. Tapi ya gimana ya, yang namanya manusia kan tempatnya salah dan dosa. Manusia boy, bukan nabi. Oh berangkat nggak? Berangkat nggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Mas, record nggak? Mas, Iya. kamu nggak mau nambah foto sudah tendamu. Masa cuma kakak doang. Terus biasa takut ketinggalan, aku trauma. Gak makan. Nggak ada yang ketinggalan lagi? Aman. Ini jaket. Foto yuk. Mas, foto di saya. Foto nih gini, jejer. End of flashback. Buat yang naik pakai motor metik, para pendaki wajib parkir di bawah. Kalau di Maps, kalian bisa mencari parkiran motor metik basecamp Panderman Butak. Dari situ bisa lanjut naik ojek, karena jalannya lumayan menanjak dan jauh. Tapi kalau mobilmu kuat dan motormu tahan nanjak, bisa langsung sampai ke basecamp seperti kami sekarang. Kita sekarang lagi di basecampnya Panderman, basecampnya Butak via Panderman. Dan sekarang kita persiapan musim aksi dan open back. Tuh di sana udah banyak sekali teman-teman pendaki yang open back. Sesampainya di basecamp Panderman, udara dingin langsung menyambut, lembut tapi menusuk. Terutama bagi kami yang biasa hidup di bawah teriknya matahari Surabaya. Di sini, petugas pendakian menyambut. Kami diarahkan untuk melakukan simaksi dan open back, memastikan semua perlengkapan tercatat dan sesuai aturan. Oh iya, sebelum sampai sini, pendaki wajib booking terlebih dahulu lewat aplikasi tiket pendakian, mencatat nama ketua, anggota, dan seluruh logistik serta perlengkapan yang dibawa. Kami dan petugas bersama-sama memeriksa dan mencatat satu persatu, terutama barang-barang yang berpotensi jadi sampah. Setelah rangkaian open back selesai, kami melakukan simaksi dan membayar tiket sebesar Rp20.000 per orang. Ketua kelompok menyerahkan KTP, sementara kami menunggu sambil menghirup segarnya udara gunung. Sebelum mendaki, kami berdua memutuskan untuk menunda langkah dan mengisi perut dulu. Soto hangat yang baru dimasak dan segelas teh panas, sederhana tapi nikmatnya luar biasa di udara sedingin ini. Ini dia peta jalur pendakian Gunung Butak via Panderman yang kami dapat dari basecamp, lengkap dengan checkpoint, arah jalur, dan petunjuk penting lainnya. Yang kedua ini nomor 2 sama nomor 3 di Vivi. Syuting. Ya, aku minta tolong Nakno sampai jadi ya, Bi. daripada sukses.
Tepat pukul 3 dini hari, perjalanan kami dimulai. Hening, hanya suara langkah, napas, dan gemerisik daun yang ikut berjalan bersama kami. Loh, kok puncak ngiri? Sama aja. Kalau perjalanan di Butak via Panderman, kalau kalian mulai trekking malam atau gelap, mungkin bisa dipertimbangkan untuk fokus mengamati petunjuk jalan, karena lumayan banyak percabangannya tadi. Tapi untungnya setiap percabangan itu ada petunjuk, jadi ada arah puncak tuh ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi kalau kalian fokus, insya Allah akan sampai ke pos 1 sesuai dengan jalurnya. Sejauh ini trek dari base camp ke pos 1 masih terbilang alhamdulillah cukup landai. Ada naikan dikit banget, tapi banyak landainya. Kurang dikit ya? Kurang dikit. Mantap. Kurang dikit. Ya. Semangat. Yeay. Ini lurus. Itu lewat sini tapi panahnya ke sini. Oh, sana sih kayaknya. Mangga. Keluar dari kerimbunan ini sih. Oke, kata Mbak Vivi, kita pegang omongannya. Kata Mbak Vivi, setelah rimbun-rimbunan ini kita akan masuk ke pos 1. Kalau Mbak Vivi udah bilang, berarti kemungkinan besar iya guys. Soalnya Mbak Vivi nggak bisa dibohongin. Lihatlah, cantik kali lah. Bagus. Astagfirullahaladzim. Aku tidak melihat jalan karena keasikan melihat kembang. Kayaknya udah kedengeran sih suara-suara manusia yang ngobrol-ngobrol. Aku dengerin jangkrik sih, Mbak. Iya, lebih keras itu sih emang. Mbak Vi, mana? Ini udah keluar rimbun-rimbun, kita belum sampai. Ketipu YouTube. Ketipu YouTube. Hah? Berapa kilo? 3. Sudah 3 sih. Aku antara capek dan ngantuk. Di pos 1 itu nanti tidur. Iya boleh. Istirahat dulu. ngantuk semua soalnya kayaknya. Iya. Ya iyalah, kita nggak tidur semalaman. Aku sehari minimal 8 jam. Waduh, tidur. Kamu kalau naik gunung kan nggak pernah 8 jam ya, Mbak Via? Mbak, sehari 8 jam tidurnya. Kalau hari ini kita minimal 8 jam jalannya. Ya ntar moga aja nggak sampai 8 jam sampai. Terus kita bisa tidur 8 jam di savana. Ini suara burung beneran atau alarm?
Kamu kumpulkan untuk ini, Mbak. Tidak bisa, Mbak. Aman. Alhamdulillah. Aman ngojek ae. Ya Allah. Pengen delok sunrise pas 2. Aduh. Kita mau bubuk dulu. Warungnya buka jam berapa ya, Mas? Jam Mbak yo. Enggak tentu ya. Jam 8. Oh, jam 8. Tapi minggu kemarin itu subuh udah buka. Oh. Enggak bisa menentukan. Mut-mutan Ibu ya. Iya, masuk akal. Berapa nih warung yang aktif, Mas? 1. Oh, 1 tok. Heeh. Banyak banget bangunannya. Limited edition. Cuma ini males. Insya Allah pinggangku rasanya mak ceklak. Kayak tadi tuh di atas itu Dewi. Enggak. Ini ada tas. Oh enggak ini. Kita pas sesuai rundown sampai jam 5. Kurang lebih jalan 2 jam ya, guys. Untuk sampai ke pos 1. Ya maklum ya, guys. Baby step. Panas kan Ibu. Panas Ibu. Mantap. Iku Kena panas. lidah dan langit-langitnya Mbak Vivi wis berevolusi wae. Berevolusi. Sudah menebal, mengapal. Minta tisu, belum bukaan ya? Ada tisu-tisu tak ambilin. Mbak ada tak Mbak? Silakan maam dulu aja. Aku belum lapar. Ah iya. Lah ya tadi makan jam 2:30. Oh iya 2:30. Oh. Nyemil Mbak. Kayak nyemil banyak nyemil. Jatuhnya nyemil yo. Iya. Sharing lah. Yang memantau. Kita sedang melihat penyatronan tenda oleh monyet-monyet nakal. Ya salah satu kenapa kita nggak boleh kasih makanan untuk monyet, supaya mereka itu mencari makanan sendiri di alam, bukan mengambil makanan manusia. Jadi setelah beristirahat beberapa jam di pos 1, sebenarnya kita di pos 1 ini menunggu warungnya buka ya, tapi ternyata sampai target time kita masih baru datang orangnya, dan ini udah lewat dari jam 6 pagi. Kita udah istirahat lebih dari 1 jam, akhirnya tadi terpaksa makan mie instan. Dan sepertinya tadi ada bapak-bapak, beberapa motor yang membawa bahan-bahan makanan untuk warung karena sangat banyak. Jadi kita positive thinking, semoga ada warung di pos 2 yang buka dan nanti beli makan di pos 2 aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 180. Ayo. Udah di start? 3 jam. Start. Oh iya. Jam 7.10 kita. 7.10 start dari pos 1. Langsung mendekati pos 1 langsung. Ada 99
Guys, apakah ini yang dinamakan tanyakan WHP? Oh. Buset. Kita berangkat belum foto berlima ya tadi. Iya, kita foto yuk. Mau foto ditanyakan WHP before and after. Oh. Ini aja. Datang mendoy. Iya kayak memenuhi panggilanku. Kalau yang hitam legam tuh biasa udah dewasa. Itu ya lah. Di tanjakan PHP 1, langkah kami tiba-tiba terhenti. Di atas ranting, kawanan lutung Jawa memandang tenang, seolah sedang mengawasi para tamu yang melintas di wilayahnya. Bulunya hitam legam, wajahnya lembut dan gerakannya begitu anggun, khas penghuni hutan. Lutung Jawa atau Trachypithecus auratus adalah primata endemik Pulau Jawa. Mereka hidup berkelompok di pepohonan tinggi, pemakan dedaunan muda, bunga, dan buah. Populasinya kini semakin berkurang, sebagian besar karena habitatnya yang terus menyempit. Tapi di sini, di lereng Butak, kami masih bisa melihat mereka melompat bebas dari dahan ke dahan. Ada rasa kagum sekaligus haru, seolah hutan sedang memperkenalkan salah satu penjaganya kepada kami. Setelah melewati tanjakan PHP 1, kami memutuskan mengambil jalur yang lebih landai untuk menghemat energi yang mulai menipis akibat belum sarapan. Jadi kami belok ke kanan, tepat sebelum plang tanjakan PHP kedua, mengikuti jalur yang menuntun lebih lembut agar kami melangkah dengan sabar. Bagus banget pemandangannya. Rumahmu. Lihatlah temanku sudah halo. Dia tuh jalan guys. Ih lucu. Oh lompat gila bagus banget. Masya Allah. Bagus banget. Subhanallah tabarakallah masya Allah. Kayak gagak tapi bukan gagak ya. Biru dongker gitu warnanya. Di atas ada warung nggak mas? Ada. Pos 2 ya? Mau rekod ini tadi? Iya. Lihatin apa yang kita
motornya nyala. Apa? Ya tuh. Oke, informasi dari Bapak Ojek, di pos 2 beneran ada warung. Alhamdulillah, kita meskipun melewati tanjakan PHP, tapi kita tidak di PHP sama bakul warung ya. Nasi pecel, ayam kambing, atau nasi apapun lah. Karena perut aing udah lapar dan kita butuh logistik untuk makan siang nanti. Ini ada yang tahu nggak sih bunga apa? Cantik pun, lihat le. Masya Allah cantiknya. Apa tuh? Janggut Musa. Janggut apa? Janggut Musa. Janggut Musa. Kalau di Sayur apa? Kenapa enggak janggut Isa aja? Mbak ya? Itu memang Musa merujuk kepada Nabi Musa. Enggak sih. Enggak tahu ya kenapa dinamakan kayak gitu. Biasa di peternakan Bisa dimakan? Nggak bisa kayak di batu gitu-gitu kan. Oh, banyak kayak buat kayak cuci-cuci gitu nggak sih? Nyuci apa gitu? gini. Mbak ya, ini coba ya. Bukan, itu sabuk kelapa. Unik ya. Dia Ini- makanannya cuma kayak klorofil. Oh, pantesan dia nempel di pohon ya. Kayak udara-udara gitu loh, Mbak. Kalau nempel di temen apa namanya? Nah, itu Nempel di temen. gak mel-mel gue. Jadi ini salah satu pohon yang berlumut. Katanya gimana, Nenek Vivi? Yang ini kan minim terkena sinar matahari, makanya lembab. Heeh. Jadi banyak lumutnya. Oh gitu. Minim sinar matahari, banyak lumutnya. Nah itu banyak dapat sinar matahari. Jadi Mungkin sana timur, sini barat. sisi pohon yang sana sering Ini kandung air ya, rumput. sering apa? Sering tidak terkena matahari. Yang nggak ada lumutnya tidak terkena matahari. Tidak terkena matahari. Oh gitu. Nggak kebalik. Yang berlumut yang nggak pernah Yang berlumut yang nggak pernah kena. Yang berlumut nggak pernah kena matahari, yang Maksudnya lembab. nggak berlumut itu sering kena matahari. Tapi emang sih bisa kita lihat ya, kok di sebelah sana tuh padat banget. Nah ini di sebelah sana itu agak terbuka gitu. Jadi kalau ada matahari dia bisa ngenain pohonnya. Ya coba kita buktikan dengan kompas ya. kompas. Oh iya timur ya sana ya. Iya. Iya. Saya dikalibrasi dulu. selebrasi. Oh ya, kalibrasi timur laut sana. Iya, berarti kan sana terkena sinar mataharinya lebih banyak intensitasnya. Padang nopo mbak? Oh, sih, wait. Nah, ini. Nah timur di sebelah sana ya guys. Dia emang agak susah sih baca tulisan kecil. Ya. Di pohonnya di berarti sebelah ini sana. Kalau barat tuh terkena matahari. Ini kan juga ada sih pohon. sedikit. Ya ini juga bisa dicontoh. Iya ini. Ininya padahal apa ya? Sama-sama deket lah ya. Oh, Tapi ini tetap nggak ada, sebelahnya banyak. karena dia ketutup bukit bunga. Gokil, benar tebakanku. Gokil. Aku pernah nontonnya di SpongeBob tuh loh, katanya kayak gitu. Masih fokus. HP. Gimana rasanya kena PHP? Lihat tengok wajah ya. 1 2 berarti, Mas. Mantap. Berapa hari? Barusan kita melewati ujung dari tanjakan PHP 2 ya. Kita nggak lewat tanjakan PHP 2 tapi ketemu sama yang lewat sama yang lewat di PHP 2. Dan ternyata dari ujung dari PHP 2 ini kata Pak Ojek yang lewat dekat dengan pos 2. Aku kira Mas Tawi mau barengin sama soalnya ada cowok-cowok. Oh, enggak. Dia setia, Mbak.
Akhirnya, aku sampai. Pos 2. Oke. Alhamdulillah akhirnya sampai di pos 2. Kita bisa makan. Masya Allah, ada semangka. Silakan. Gorengan, pisang goreng, tahu isi. Nyam nyam nyam. Akhirnya, sesuai harapan kami, sebuah warung kecil di pos 2 menyambut di tengah lelah dan lapar. Di sini menunya beragam, ada mie instan, kopi, teh hangat, es nutrisari, gorengan, semangka, nasi pecel, dan nasi ayam. Bagi perut-perut keloncongan para pendaki, rasanya seperti jamuan istimewa. Yang membuat lebih kagum, harganya masih tergolong murah. Padahal si penjual harus berkendara menanjak membawa barang dagangan sejauh ini. Ada perjuangan yang tidak terlihat tapi terasa dari setiap suapan. Di pos 2 ini, fasilitasnya pun cukup lengkap. Ada warung, ojek, dan toilet yang cukup proper. Tempat singgah yang beri tenaga baru sebelum kembali menantang jalur menuju puncak. Di antara kabut tipis dan aroma ayam goreng, kami belajar satu hal kecil dari gunung. Bahkan di tempat tinggi dan sunyi, kehangatan bisa datang dari sepiring makanan sederhana. Alhamdulillah. Nuh, eman. Anak pol. Enak cabai rawit yang gini nih. Aku juga suka cabai rawit Pedas, crunchy. kertas-kertas gitu. Crunchy. Nasi lalapan. Pos 2. Mantap. Ramennya Makan dulu ya guys. TW dari pos 2. Kayaknya aku jam 10 ini. Kita jalan kemana? Jalan ke pos 3 mbak. Oh itu kayaknya. Yuk. Bukan yang itu tapi ada panah itu buka bukan? Oh iya, nggak situ tapi. Bi, situ apa situ? Coba lihat maps. Akhirnya Kita mulai memasuki wilayah hutan lumut Torong Dowo. bebas mau kanan kiri. Salah satu Terus sekarang. Oh ngiri itu loh, ngiri itu. salah satu yang populer di Gunung Butak.
silakan. Monggo. Di antara jalur pos 2 menuju pos 3, kami memasuki kawasan yang disebut orang sebagai hutan lumut. Sejuk, lembab, dan teduh. Pepohonan di sini diselimuti limut hijau yang hidup. Tak heran kalau banyak orang yang menyebut Gunung Butak sebagai miniatur Argopuro, karena salah satunya ada pesona hutan lumutnya yang panjang dan menenangkan. Kanan kiri. Nah, mana nih? Kanan kiri. Kita istirahat sebentar di tengah hutan lumut. Treknya panjang banget, tapi untungnya nggak terlalu menanjak seperti sebelumnya. Nggak seperti PHP. The tanjakan PHP. Jadi hutan lumut ini sangat rapat sekali vegetasinya. Kemudian kelembapannya juga lumayan tinggi. Ini bahkan ketinggian berapa kita? 1874. Nyamuknya masih banyak. Iya. Kita masih harus menanjak 1000 mdpl lagi. Wow. Sampai 2800. Nanjak 1000 mdpl lagi. Oke, kita mau lanjut guys, bentar lagi. Monggo. Oke. Giniin dulu kayaknya. Menit mbak asli mbak, ya ampun. Lek mbocok diapakno iki? Nek mbocok lho sampean kari parteri. Pohonnya kayak Squidward yang versi dibanting-banting pintu. Squidward versi ganteng. Yang habis kejatuhan sepatu dari abad ke itu. Wah, beneran mbak. Lah. Akhirnya. Aduh. Tandaan iki, Mbak. Mbak lari mbak. Ya mas.
Alhamdulillah. Pos 3 juga. Aduh, lumayan. Kita cukup istirahat. Wow, rame banget. Di pos 3 juga ada warung. Dan meriah, sama-sama meriahnya. Rame banget di sini, guys. Yang camping juga rame banget. Alhamdulillah. Sampai juga kita di pos 3. Pos 3. Yuk. Jam 1 kita lanjut untuk berjalan ke pos 11. Oh 13 kita tadi sempat tidur sebentar. 11 ke pos 4. Bismillah. Mulai dari sini pendakian benar-benar berubah. Jalurnya terjal, panjang, dan seakan tak ada habisnya. Katanya buta gunung yang landai, tapi ternyata itu hanya mitos. Di pos 3 ke pos 4 jaraknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Tenaga, mental, dan kesabaran benar-benar diuji di sini. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk menunaikan sholat sebelum maghrib datang bersama angin dingin yang menggigit. Sunyi hutan berpadu dengan desau angin, membuat doa terasa lebih dalam, seolah setiap hembusan membawa pesan rindu menuju langit. Mana tulisan pos 4, Seng? Oh iya. Oh, alhamdulillah. Pos 4. Udah pos 4. Kita lanjut. Ambekan dulu boleh ya? Ya, boleh. Kalau kerasnya panas. Pelan-pelan, Mbak. Kayak pedes gitu loh. Iya, pelan-pelan, Mbak. Anu kah? Pening gitu, kenyang gitu. Kayak kurang oksigen gitu, Mbak. Anu, coba tarik nafas panjang, hembus cepet. Itu mau nge-freeze. Gitu. Cemara angin. Jadi namanya cemara angin karena banyak angin. Oh, anginnya keluarga cemara, Mbak. Kenapa? Anginnya keluarga cemara. Jadi Adelus ini tanaman khusus yang cuma bisa tumbuh di dataran tinggi. Dia juga hidupnya biasanya berkerumunan atau berkumpulan. Dia juga bisa dibilang bunga abadi. Ya. Tapi ini kok layu. Biasanya kayak gitu terlalu terpapar sinar matahari, makanya dia layu. Gitu. Dia nggak kuat dengan sinar matahari. Gitu. Aku sih penasaran buah iki loh, kayak asem tapi kok ada sporanya. Aku mencium bau-bau sampai gitu. Dari pos 4 menuju pos 5, perjalanan berlanjut sekitar 1 jam. Jalurnya masih menanjak tetapi mulai bersahabat. Di sini perlahan lelah berganti dengan pemandangan yang memanjakan mata. Kabut menari di antara pepohonan dan langit mulai terbuka, memberi isyarat bahwa puncak sudah tak terlalu jauh.
Katanya sih ini tanjakan terakhir sebelum Sabana. Luar biasa guys. Yang bilang butak landai asli jangan percaya, karena landainya cuman di pos 1, 2, 3 pos landainya cuman di base camp ke pos 1, pos 2 ke pos 3. Udah itu aja yang landai. Tertipu sosmed. Ini kita udah jalan 4 jam dari pos 3 sampai ke pos 4, dan ini mau ke Sabana 4 jam ya, kurang lebih 4 jam. Dan jalannya tuh hampir sama kayak gini semua guys. Inilah jalur pinggir jurang Gunung Butak, salah satu bagian paling ikonik dan menegangkan di pendakian ini. Di sisi kanan jurang yang dalam, di sisi kiri tebing yang membatasi lebar jalan kami. Kalau sudah sampai sini, tandanya Sabana Butak sudah di depan mata. Tinggal sedikit lagi, langit dan hamparan sabana akan menyambut kita dengan lapang. Ya, ternyata tanjakan terakhirnya bukan yang tadi, tapi ada di ini area samping jurang ya. Itu tanjakannya. Nah, katanya setelah tanjakan itu kita belok kanan tuh. Belok kanan tuh udah landai. Nah, terus nggak tahu gimana, apa masih ada tanjakan lagi atau enggak. Semoga enggak ya. Tapi alhamdulillah dikasih pemandangan yang sangat cantik hari ini, sunset. Kita berangkat subuh, pulang sampai maghrib. Wow, luar biasa teman-temanku. Tapi ini kalau dihitung sih banyak istirahatnya ya kita ya. Istirahat tidur, istirahat makan, dan begitulah. Lanjut. Yes, finally, after the whole day hiking, we arrived at Sabana Butak. Guys, this is so beautiful. Cantik banget. Lihatlah sabana ini. Po menghabiskannya daripada mubazir ke pulang. Udah ini kasih air. Kamu bilang hop. Kamu stop. Ya belum banyak, kamu stop gimana sih? Lodeh itu banyak kuahnya, Sar. Semuanya? Ya semuanya enggak apa-apa. Aku ada satu. Semuanya enggak apa-apa. Itu aja kurang, Sar. Ya.
Ada air lagi nggak? Ada. Ini Ada. di samping tasku ada. Aquasku juga ada deh kayaknya, masih yang satu. Ini kita juga masih ada satu. Iya masih ada. Nih. Nah, yuk, siapa airnya siapa? Airku. Tuh dikongkon jopo. Sok. Sok kabeh. Bener. Udah nanti ampasnya enggak? Buludenya satu aja. Iya satu kok. Enggak ada asinnya dia. Awas botolnya kebakar, Chef. Kebanyakan natrium. Nah, nanti kita nunggu Santannya dibuka dulu. Sampai apa? nah, nanti Sampai bosan. Santannya santannya terakhir. Nunggu sampai bosan. Sampai agak mendidih Oh. baru nanti dimasukin si manisannya. Baru Kemudian tahu, telur terakhir. kemudian telur, Manisannya kemudian si Santan. Manisannya Oh ya. direbus sampai layu dulu. Paham Mbak Syarifah. Chef. Astaga. Ini tuh latihan, Sar. Untuk Untuk nanti ngambek dia Oh, soalnya. iya, iya. Pokoknya latihan aja lah, Sar. Ini ada tempe crispy yang mau Emil. tempe crispy. Iya. Sangat tidak menarik. Keripik tempe, Mas. Oh, keripik tempe. Itulah. A few moments later. Mau chef kita cuy. Makan malamnya mewah. Enggak ada. Nah ya, Mevah, Mevet Safa, Mewah. lodeh, manisa plus telur plus tahu. Mantap, By Chef Syarifah Muazzah. Enggak. Rasanya mantap banget. Mantap kan? Ya Allah. Insyaallah. Ngaduk-ngaduk. Manyus. Aslinya aku nggak pernah ngerasain lodeh seenak ini. Masya Oh. Iku lho, Testimoni, testimoni jujur. Bintang 5 sih gitu sih. Aku mau kuah. Iya ini. Ya Mbak dikasih buah. Asli sih ini. Guys. Anu menantu idaman. Semua bumbunya itu Tete calon mantu. kayak nyampur banget gitu. Nyampur. Yudi. Ya Allah. Meresap gak Mbak itu, Mbak? Lagi Mbak, kuahnya Udah. bisa ya. Nanti nek ambil lagi aja. Awas panas tuh. Mas, awas. Ininya panas. Panas. Aku incip dulu ya. Ya. Pak, testimoni. Rasanya seperti melayang di angkasa. Luar biasa, guys. Coba kita makan pakai sayur sama lontongnya. Suka ngono loh. Ini makanan yang paling enak yang pernah aku makan di gunung. Nggak ada yang bisa nandingin. Bawa. Berat. Berambangnya, guys. Iya, itu bawang goreng. Tawalatan Mbak Syar. Iya iki gak ono iruse sing luwih gede ngono. Nggak ada yang telaten selain kamu Mbak di sini Mbak. Sabar ya. Iya sabar telaten. Istri idaman banget lah. Ya. Kurang apa coba? Tinggal menunggu datangnya Lagi, Mbak. pangeran berkuda. 12 o'clock midnight.